Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alezaria Nur Fajrina dengan NIM 2310911320024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang muskuloskeletal. Nanti yang dibahas itu ada tiga, yaitu struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal regional, dan juga vaskularisasi dan inervasinya. Kita bahas dulu dari struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Jadi, sistem muskuloskeletal itu adalah salah satu sistem paling esensial dalam tubuh manusia karena menjadi fondasi dari seluruh aktivitas tubuh, baik yang dia bersifatnya statis maupun dinamis. Sistemnya itu terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon yang bekerja secara sinergis. Nah, untuk fungsi utamanya muskuloskeletal sendiri itu meliputi mendukung dan melindungi tubuh dan juga organ-organ vital. Tanpa tulang nanti tubuh kita tidak ada bentuknya, dan tulang itu akan menjadi seperti penopang struktural agar tubuh bisa berdiri tegak dan tidak ambruk. Selain itu, tulang-tulang seperti tengkorak, vertebra, dan rongga toraks itu dia melindungi organ vital seperti otak, medula spinalis, jantung, paru-paru, dan trauma luar. Lalu memungkinkan tubuh melakukan gerakan-gerakan. Dia seperti berkontraksi, ototnya berkontraksi itu bisa menggerakkan tulang melalui perantara sendi, memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan pergerakan. Kombinasi dari tulang dan otot menentukan bentuk tubuh kita. Selain itu, sistem ini juga menjaga kestabilan tubuh supaya tidak roboh saat bergerak atau menerima beban. Dan juga tempat penyimpanan mineral dan produksi sel darah. Tulang itu menyimpan sekitar 99% dari kalsium dalam tubuh serta menjadi tempatnya hematopoiesis di sumsum tulang merah. Itu tuh penting untuk fungsi sistem lain seperti kardiovaskular dan juga imun tubuh. Dengan semua fungsi itu bisa dipahami kalau ada gangguan di muskuloskeletal dapat menyebabkan kecacatan fungsional yang signifikan, seperti gangguan mobilitas, deformitas, hingga gagal sistemik akibat gangguan metabolik. Selanjutnya kita masuk dulu ke anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan juga membri superioris. Nah, yang pertama itu ada sternum atau tulang dada. Dia itu merupakan tulang datar memanjang di bagian tengah dada yang terdiri dari di sini ada manubrium, yaitu di bagian atas sternum yang tempat melekatnya clavikula dan juga iga 1 dan 2. Lalu ada corpus sterni, yaitu yang ini. Dia di bagian tengah panjang dan melekatnya iga ke 2 sampai 7. Lalu ada processus xiphoideus yang dimana dia itu bagian ujung bawah sternum kecil dan runcing. Kadang dia belum mengalami osifikasi penuh sampai usianya dewasa. Lalu ada juga tulang rusuk yaitu costa. Tulang rusuk sejati itu dia dimulai dari costa 1 sampai ke 7, dan sementara untuk yang 8 sampai 12 dia itu tulang rusuk palsu. Dia itu tidak melekat ke sternum dan dia itu melainkan melalui sambungan tulang rawan di rusuk atasnya sini. Lalu ada juga tulang rusuk yang melayang, yaitu dia yang tulang rusuk ke-11 dan juga ke-12 karena dia tidak memiliki sambungan ke sternum sama sekali. Lalu di sini ada cartilaginous costalis, yaitu dia penghubung fleksibel antara iga dan sternum, terbuat dari tulang rawan atau hialin. Lalu di sini ada clavikula. Clavikula itu untuk menghubungkan sternum dengan scapula atau tulang belikat, berperan dalam pergerakan dan kestabilan bahu. Untuk scapula sendiri itu dia berbentuk seperti segitiga di bagian belakang dan samping dada atas. Namun dia tuh kalau terlihat dia juga terlihat secara anterior. Jadi dia tuh memiliki struktur penting, yaitu ada akromion, yaitu tonjolan posterior atas yang bertemu dengan clavikula. Ada processus coracoideus, yaitu tonjolan kecil anterior yang menjadi tempat perlekatan otot.
cavitas glenoidalis. Itu dia merupakan permukaan artikulasi untuk kepala dari humerus. Lalu ada fossa subscapularis. Dia adalah merupakan cekungan permukaan depan skapula untuk otot subscapularis. Ini adalah tampak belakangnya, dan perlu diketahui kalau koste itu dia setiap rusuknya itu memiliki bagian, yaitu kaput atau kepala yang menyambung ke korpus vertebra. Lalu ada kolum atau leher yang bagian sempit setelah kepalanya. Ada tuberculum, yaitu tonjolan kecil tempat menempel ke processus transversus vertebrae. Ada corpus atau badan, bagian yang panjang dan melengkung. Lalu ada angulus yang merupakan bagian melengkung paling tajam di iga, penting sebagai penanda anatomi. Nah, untuk skapulanya sendiri itu dia ada struktur punggungnya, yaitu spina scapula, yaitu tonjolan tulang horizontal yang memisahkan dua fossa. Lalu ada fossa supraspinata, yaitu cekungan di bagian atas. Lalu ada fossa infraspinata, yaitu cekungan di bawah spinanya, dan itu merupakan tempat otot infraspinatus. Lalu ada acromion. Acromion ini perpanjangan spina yang menonjol ke arah lateral. Untuk klavikulanya sendiri itu masih terlihat dari belakang, dia itu menyambungkan bahu ke tulang dada. Jadi fungsi utama rangka torakis ini adalah untuk perlindungan organ vital seperti paru-paru dan jantung, untuk dukungan struktur tubuh menyediakan penopang otot pernapasan dan otot-otot gerak tubuh bagian atas, dan juga berguna untuk respirasi, yaitu gerakan tulang rusuk dan sternum yang sangat penting dalam mekanisme inspirasi dan juga ekspirasi. Masih sama, yaitu di bagian torakis. Pada kali ini dia dilihat dari permukaan depannya. Itu terdapat musculus sternocleidomastoideus, itu yang ini. Jadi dia itu otot besar leher yang terdiri dari dua bagian. Dia itu ada pars sternalis di bagian medial berasal dari sternum, dan juga ada pars clavicularis di bagian lateral berasal dari clavicula, yang fungsinya itu untuk memutar dan juga menekuk kepala. Lalu ada clavicula, itu dia tulang selangka. Tulangnya berbentuk S di bagian atas dada yang menghubungkan sternum ke skapula. Lalu ada incisura jugularis, itu dia cekungan di tengah atas sternum di antara kedua ujung medial clavicula. Lalu ada musculus deltoideus, itu dia otot bahu berbentuk segitiga yang menutup bagian atas sendi bahu, membantu dalam abduksi lengan. Selanjutnya itu ada musculus pectoralis major. Nah, itu ada dua pars, yaitu pars clavicularis di bagian atas dari clavicula, dan juga ada pars sternocostalis, yaitu di bagian bawah dari sternum dan iga. Fungsinya itu untuk adduksi, fleksi, dan juga rotasi medial dari lengan. Nah, di sini itu ada otot yang namanya musculus serratus anterior. Dia itu otot yang tampaknya seperti gigi di sisi lateral dari toraks. Dia itu berperan dalam menggerakkan skapula ke depan dan lateral. Lalu ada juga musculus latissimus dorsi. Ini dia otot besar dari punggung yang juga terlihat di bawah ketiak, membantu gerakan ekstensi dan adduksi dari lengan. Lalu ada juga yang namanya itu linea alba. Nah, linea alba itu adalah garis vertikal di bagian tengah abdomen, tempat pelekatan otot-otot dinding perut. Lalu di sini ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis itu tuh yang biasanya kita panggil six pack. Nah, itu otot lurus memanjang di dinding anterior abdomen. Lalu ada musculus obliquus externus abdominis. Ini dia otot yang miring dari luar dinding perut yang membantu rotasi dan fleksi batang tubuh. Di sini ada yang namanya intersectiones tendinae. Itu struktur fibrosa melintang pada musculus rectus abdominis yang membagi otot menjadi beberapa segmen.
Nah, ini dia terlihat bentukan dari otot-ototnya. Itu ada musculus sternocleidomastoideus dan juga ada musculus trapezius. Lalu ada musculus pectoralis major nih. Dia kalau dipotong, dia itu akan terlihat musculus pectoralis minor, yang dimana dia itu berasal dari dari iga ketiga sampai kelima dan melekat di processus coracoideus scapula. Dia terletak di bawah musculus pectoralis major, berfungsi untuk menstabilkan scapula. Lalu ada musculus subclavius dan fascia clavipectoralis, dia itu otot kecil di bawah clavicula. Nah, dia itu membantu menstabilkan clavicula. Dan ini tadi adalah musculus serratus anterior. Terdapat juga musculus intercostalis externi dan membrana intercostalis externa, yaitu otot-otot di antar iga interkostal luar yang berperan dalam inspirasi. Lalu di sini ada terlihat juga musculus rectus abdominis, dan dia itu ada musculus obliquus internus abdominis dan musculus sternalis. Ototnya itu kecil di permukaan sternum yang biasanya itu jarang ditemukan secara anatomis. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang membri superiorisnya. Di sini itu ada struktur-struktur utama, yaitu ada musculus deltoideus, lalu ada musculus biceps brachii yang dia sebagai flexor lengan bawah, musculus triceps brachii itu ekstensor lengan bawah. Ini lalu ada vena cephalica, yaitu vena superficial di sisi radial tangan, lengan, dan musculus brachioradialis, yaitu otot flexor lengan bawah dari sisi lateral. Lalu ada musculus flexor carpi radialis atau ulnaris dan juga musculus extensor carpi radialis atau ulnaris, yaitu otot yang ada di pergelangan tangan. Dan juga ada musculus extensor digitorum, digiti minimi, pollicis longus atau brevis, yaitu dia sebagai ekstensor dari jari. Dan juga di sini ada nama-nama dari ibu jari seperti pollex atau ibu jari hingga digitus minimus atau kelingking. Nah, selanjutnya ini adalah tulang bahu dan juga lengan atas. Jadi struktur utamanya itu yaitu pada skapulanya. Di sini terdapat yang namanya acromion. Lalu ada processus coracoideus. Ini di sini. Dan fossa supraspinata, infraspinata, subscapularis, lalu ada cavitas glenoidalis, tempat melekatnya dari tulang humerus. Nah, kalau pada humerusnya sendiri itu dia terdapat bagian-bagian, yaitu caput humeri. Dia itu bagian kepalanya. Lalu ada tuberculum majus dan minus, yaitu tempat melekatnya otot rotator cuff, yaitu di sini. Dan ada sulcus intertubercularis, yaitu dia lintasan dari tendon biceps. Dan juga ada condylus, epicondylus, trochlea, dan juga capitulum, yaitu dia untuk struktur sendi siku, ada di sini. Nah, di sini juga ada otot-otot utamanya, yaitu seperti musculus subscapularis, dia itu berguna untuk rotasi medial. Lalu ada musculus supraspinatus, itu berguna untuk abduksi awal, dan musculus infraspinatus teres minor, itu dia berguna untuk rotasi lateral. Ada musculus deltoideus, itu dia berguna untuk abduksi utama. Musculus pectoralis major dan minor itu juga bekerja untuk adduksi dan juga rotasi. Lalu ada musculus serratus anterior yang dia itu protraksi dari scapula.
Nih selanjutnya ada tulang klavikula dan juga hubungannya dengan ligamen dan otot. Jadi ini adalah tampilan superior dan inferior dari tulang klavikula beserta dengan ligamennya dan perlekatan ototnya. Untuk ekstremitas sternalis dan acromialis itu ujung medial dan lateral klavikula, ligamentum coracoclaviculare, costoclaviculare, sternoclaviculare itu menjaga kestabilan dari klavikula. Nah, untuk otot-ototnya yang melekat itu dia ada seperti musculus sternocleidomastoideus, musculus deltoideus, musculus pectoralis major, dan juga musculus subclavius. Yang di sebelah sini itu ada tulang radius dan juga ulna. Radius itu yang di sini, ini yang ulna. Ada terdapat struktur yang penting yaitu seperti caput radii dan tuberositas radii. Itu dia tempat perlekatan dari musculus bicep brachii. Lalu ada juga dia olecranon. Olecranon itu untuk dia itu ujung atas dari ulna atau bagian siku. Lalu ada incisura trochlearis, itu dia struktur dari sendi siku juga. Ada processus styloideus yaitu ujung distal dari tulang radius dan ulna, dan juga membrana interosea yaitu dia penghubung dia tuh penghubung kuat antara dari tulang radius dan juga tulang ulna. Nah, di sini dia ada yang namanya itu facies. Di sini ada facies anterior. Itu tuh dia adalah permukaan tulang yang menjadi tempat perlekatan dari otot. Nah, di sini ada otot lengan bawah yang superficial dan juga yang dalam. Ini dia adalah tampak posterior dari lengan bawah. Nah, ada otot-otot utamanya yaitu seperti musculus triceps brachii dan juga musculus anconeus. Ada musculus extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor pollicis longus dan brevis. Lalu ada musculus abductor pollicis longus, extensor indicis, dan juga retinaculum extensorum. Dia itu merupakan ligamen tebal yang dia berguna untuk menahan dari tendon extensor. Nah, untuk struktur neurovaskular itu ada nervus ulnaris dan juga arteri ulnaris dan juga cabang-cabangnya. Yang di sebelah sini adalah tampak dari anterior lengan bawah. Nah, otot-otot utama itu seperti tadi ada musculus biceps brachii, ada triceps brachii, ada musculus brachialis, musculus flexor carpi radialis dan ulnaris, ada musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, dan musculus flexor pollicis longus. Ini yang di bagian sini. Lalu di sini ada yang namanya otot tenar. Otot tenar itu untuk ibu jari dan juga hipotenar. Nah, otot hipotenar itu yang untuk kelingking. Untuk struktur pentingnya itu dia ada nervus medianus, nervus ulnaris, dan arteri radialis. Lalu ada juga yang namanya aponeurosis palmaris. Nah, itu dia fascia penutup tendon biceps ke lengan bawah. Yang berikutnya itu ada anatomi tulang dan juga otot tangan. Nah, kalau yang bagian ini adalah tulang tangan dorsal. Itu dia menampilkan susunan tulang-tulang tangan. Jadi dia itu ada mulai dari phalanx di sini dia tuh phalanx itu ada yang proksimal, medial, dan distal. Ini yang distal, ini yang medial, dan ini yang proksimal. Nah, lalu ada juga metakarpal, itu 5 tulang telapak yang ini.
dan juga ada karpal, yaitu 8 tulang di pergelangan. Nah, jadi dia ada dua barisnya itu ada yang di proksimal. Yang di proksimal itu dia ada scapoideum, lunatum, trichoetrum, pisiforme. Dan yang di bagian distalnya sini dia ada yang trapezium, trapezoideum, capitatum, dan juga humatum. Lalu selanjutnya ini adalah otot-otot tangannya yang palmar dan juga dorsal. Jadi untuk yang palmar di sini itu dia ada terdapat musculi lumbricales, yaitu untuk fleksi dan juga ekstensi. Ada musculi interossei palmaris dan juga dorsales. Lalu ada musculus opponens pollicis, musculus abductor pollicis brevis. Itu untuk yang ke jempol. Ada ligamen dan retinaculum flexor, dan juga untuk nervusnya dia ada medianus, nervus medianus dan ulnaris. Lalu untuk tampak posterior atau dorsalnya sama saja, dia ada terdapat musculi interossei dorsales, yaitu untuk abduksi jari, dan juga tendon ekstensor dari lengan bawah. Selanjutnya yaitu anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perinei, dan juga membri inferioris. Yang pertama abdominis. Jadi lapisan otot di abdomen itu tuh ada dimulai dari musculus obliquus externus abdominis. Itu adalah otot yang paling superficial. Serabut otot mengarah ke bawah dan medial seperti arah tangan ke saku. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis. Itu dia serabut otot yang mengarah ke atas dan medial di bawah musculus obliquus externus. Ada musculus transversus abdominis, yaitu otot terdalam, serabut ototnya melintang horizontal, dan juga musculus rectus abdominis. Itu yang otot utama yang membentuk six pack, dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, untuk struktur pendukungnya itu dia terdapat linea alba, yaitu garis fibrosa di bagian tengah abdomen. Ada aponeurosis, yaitu lembaran tendon yang ada di otot-otot perut. Lalu ligamentum inguinale atau pow part, dan juga ligamentum reflexum yang dia itu penting dalam anatomi canalis inguinalis, dan juga fasa epigastrika dan fasa femoralis. Nah, di bagian bawah abdomen itu dia ada yang namanya musculus cremaster. Itu dia otot yang mengatur dari posisi testis kalau pada pria. Dan juga ada fascia lata, yaitu fascia yang ada di otot paha. Dan ini adalah tampilan yang dengan ada kulitnya. Di atas itu semua tadi pastinya ada jaringan lemak juga. Selanjutnya yaitu untuk pelvis dan perinei. Yang di sebelah sini adalah milik dari wanita, dan yang sebelah sini adalah milik dari pria. Untuk membedakan anatomi pelvis dan perineum pada pria dan wanita, tentunya dilihat dari organ dalamnya juga. Ya, dia ada yang potongan. Ini dia dalam bentuk potongan sagital. Nah, kalau pada wanita di sini bisa dilihat, di sini ada ligamentum latum, lalu dia ada tentunya ada uterus di sini yang terdiri dari fundus, corpus, dan juga cervix. Lalu ada tuba uterina, ovarium, ada juga rectum, dan juga vesica urinaria yang dia letakkan di posterior dan anterior dari uterus. Ada excavatio rectouterina atau yang biasa disebut dengan cavum Douglas. Itu adalah ruang antara rectum dan uterus. Lalu ada diafragma dari pelvis, yaitu musculus levator ani,
yang dia itu merupakan otot dasar dari panggul yang kerjanya adalah untuk menopang organ. Di sini juga ada otot-otot seperti musculus sphincter ani, externus, dan juga ada musculus ischiocavernosus. Ini yang potongan mediannya. Sama juga di sini tapi ada terlihat musculus transversus perinei superficialis. Ini adalah musculus transversus perinei yang profundus. Nah, untuk levator aninya itu ada di sini. Untuk yang pada pria sama saja pastinya ada terdapat vesika urinaria, lalu ada di sini ada prostat yang di bawah vesika urinaria dia melingkari uretra. Ada rektum dan excavatio retrovesicalis yaitu rongga antara rektum dan juga vesika urinaria. Tentunya ada ductus deferens dan vesicula seminalis, dan sama juga terdapat musculus levator ani dan juga diafragma pelvis yang dia untuk menopang atau mendukung organ yang ada di pelvis. Di sini juga terdapat musculus transversus perinei profundus yaitu di sebelah sini. Ada di sini untuk musculus levator aninya tuh di yang ini. Ini untuk potongan paramedian. Yang ini adalah potongan median sagittalnya. Nih. Di sini dia terdapat musculus bulbospongiosus yaitu yang di sebelah sini. Dan juga ada musculus sphincter uretra. Selanjutnya yaitu ada tulang pelvis dan juga femur. Yang pertama kita bahas tentang pelvisnya terlebih dahulu. Jadi untuk tulang pelvis sendiri itu terdiri dari 3, yaitu os ilium, ischium, dan juga pubis. Untuk yang ilium itu yang berwarna kuning, os ilium, lalu os ischium, dan juga os pubis yang warna merah. Nah, untuk struktur pentingnya sendiri itu dia terdapat yang namanya acetabulum. Acetabulum itu di sini, dia itu adalah untuk sendi panggul. Dan juga ada foramen obturatorium yaitu lubang besar di pelvis, dan juga spina iliaca anterior superior. Yaitu titik penanda yang penting juga untuk di anatomi. Itu ada di sebelah sini, spina iliaca anterior superior. Kalau yang di bawahnya adalah spina iliaca anterior inferior. Lalu ada yang spina iliaca posterior superior dan ada spina iliaca posterior inferior. Nah, yang selanjutnya di sini adalah tulang femurnya. Jadi dia itu ada bagian-bagiannya yaitu caput femoris, caput ossis femoris itu adalah bagian kepalanya. Lalu ada column femoris yaitu lehernya. Ada trochanter mayor dan minor, tonjolan tempat perlekatan otot. Lalu ada linea aspera yaitu garis di bagian posterior dari femur, dan ada condylus medialis dan juga lateralis. Yang di bagian bawah dia itu berartikulasi dengan tibia. Jadi dia ada di sini ada epicondylus yang bagian medial, yang di sini yang di bagian lateral. Nah, di sini tuh ada kayak titik, itu adalah nutrien foramen. Untuk linea aspera tadi adalah yang di sebelah sini, dia berbentuknya seperti namanya linea, dia seperti garis. Nah, yang selanjutnya masih dengan membran inferioris yaitu ada tulang tibia dan juga fibula. Jadi
Untuk tibia itu dia adalah tulang besar yang berada di bagian medial dari tungkai bawah. Nah, dia itu terdiri dari kondilusnya itu ada yang medialis dan juga lateralis. Ini dia kondilusnya yang medial dan ini adalah kondilus yang lateral. Nah, dia ada di bagian atas yang nantinya berartikulasi dengan femur. Lalu di sini ada tibial tuberosity atau tuberositas tibia, itu adalah tempat perlekatan dari ligamentum patella. Nah, untuk malleolusnya ini ada yang medialis, itu adalah tonjolan di pergelangan kaki tapi yang ada di bagian dalam. Nah, kalau yang lateralnya yaitu yang bisa kita sebut mata kaki itu adalah yang malleolusnya yang lateral tapi dia ada di tulang fibula. Nah, fibula itu sendiri adalah tulang yang lebih kecil dan adanya di bagian yang lebih lateral. Dia itu sama juga, dia punya kepala atau kaput fibula, ada lehernya juga, ada kolumnya. Dan ada yang namanya malleolus lateralis tadi, yaitu tonjolan yang di bagian kaki luar. Nah, dia juga terdapat garis-garis seperti anterior bordernya, ini adalah tepi tajam dari si tibia, dan juga linea solea. Linea solea itu tempat perlekatan dari otot soleus di posteriornya tibia. Di sebelah sini linea soleanya, di bagian posteriornya. Selanjutnya kita ke tulang-tulang kaki, dia itu ada dari tampak dorsalnya dan juga tampak plantar. Nah, jadi ada banyak tulang-tulangnya, yaitu seperti calcaneus, yaitu tulang tumit yang terbesar, itu ada di sebelah sini. Lalu ada talus di atas calcaneus, dia itu yang berartikulasi dengan tibia. Lalu ada navicular, cuboid, cuneiform, itu tuh tulang-tulang yang ada di tarsal tengah. Nah, lalu ada yang namanya metatarsal. Nah, jadi dia itu adalah tulang telapak kaki yang ada 5 yang di sebelah sini. Lalu ada phalanx, yaitu tulang dari jari kaki. Phalanxnya sama kayak yang jari tangan, dia ada proksimal. Ini ada yang proksimal, medial, dan distal. Ini adalah yang dorsal, ini yang plantar, lalu ini ada yang lateral dan juga medial. Nah, di sini ada yang namanya sustentaculum tali, itu adalah tonjolan di tulang calcaneus. Dan juga ada groove or tendon, yaitu jalur untuk tendon-tendon yang ada di otot kaki. Nah, selanjutnya kita ke otot yang bagian paha anterior. Nah, dia itu ada otot-otot utama yang terlihat, yaitu seperti musculus sartorius, itu yang ini. Nah, itu dia adalah otot yang terpanjang di tubuh manusia yang melintang dari panggul, yaitu spina iliaca anterior superior atau sias ke bagian dalam dari lutut atau ke tibia. Nah, fungsinya itu adalah untuk memfleksi atau menekuk panggul dan juga lutut, serta membantu rotasi eksternal pada paha. Nah, selanjutnya itu adalah musculus quadriceps femoris, yang dia itu merupakan kelompok otot besar di bagian depan, di depan paha yang terdiri dari 4 bagian. Jadi ototnya itu sangat penting untuk melakukan ekstensi atau meluruskan lutut. Nah, keempatnya itu adalah musculus rectus femoris. Itu dia terletak di tengah dan paling superficial dekat dengan permukaan. Lalu ada musculus vastus lateralis, yang terletak di sisi luar atau lateral pada paha.
Lalu ada musculus vastus medialis yang terletak di sisi dalam atau medial paha, dan juga musculus vastus intermedius yang terletak di bawah musculus rectus femoris. Dia tidak sepenuhnya terlihat di pandangan yang ini. Lalu ada musculus iliopsoas. Musculus iliopsoas ini tuh merupakan gabungan dari musculus iliacus dan juga psoas mayor. Nah, dia itu adalah berfungsi untuk fleksor utama dari sendi panggul yang tujuannya adalah mengangkat paha ke bagian depan. Lalu ada kelompok otot aduktornya itu terletak di paha di bagian dalam atau medial dan berfungsi untuk aduksi menarik tungkai ke arah garis tengah tubuh. Nah, beberapa otot yang termasuk dalam kelompok ini itu adalah musculus pectineus, ada di sini, dan juga musculus adductor longus. Nah, struktur penting lainnya itu adalah seperti ligamentum inguinale. Itu dia sebuah pita jaringan ikat yang membentang dari tulang panggul ke tulang kemaluan. Ini paw part. Dia membentuk batas superior dari segitiga femoral. Nah, selanjutnya itu ada tractus iliotibialis. Tractus iliotibialis ini dia adalah pita jaringan ikat yang di sini tebal di sisi luar paha yang berfungsi untuk menstabilkan panggul dan juga lutut. Lalu ada patella. Patella ini adalah tulang lutut yang dia itu terlihat di bagian distal paha, tertanam dalam tendon otot quadriceps tadi. Lalu ada retinaculum patella, medial dan lateral. Itu dia adalah jaringan ikat yang berfungsi untuk menstabilkan si patelanya. Nah, kalau yang di sebelah sini itu menampilkan pandangan anterior dan juga lateral dari tungkai bawah. Nah, otot-otot kompartemen anterior itu adalah otot-otot yang terutama bertanggung jawab untuk dorsofleksi atau mengangkat kaki ke arah atas dan juga ekstensi dari jari-jari kaki. Yang pertama itu ada musculus tibialis anterior. Yang ini. Nah, itu dia otot yang paling menonjol di bagian depan tulang kering atau tibia. Dia itu fungsinya adalah untuk melakukan dorsofleksi dan juga inversi atau memiringkan telapak kaki ke dalam, yaitu di pergelangan kaki. Nah, selanjutnya ada musculus extensor digitorum longus. Yang ini itu dia berfungsi untuk meluruskan 4 jari kaki lateral dari jari kedua hingga kelima dan membantu melakukan dorsofleksi. Lalu ada musculus extensor hallucis longus. Nah, itu dia berfungsi untuk meluruskan ibu jari kaki dan juga membantu melakukan dorsofleksi. Nah, selanjutnya itu ada otot-otot di kompartemen lateral, yaitu otot-otot yang bertanggung jawab untuk melakukan eversi atau memiringkan telapak kaki keluar dan membantu plantar fleksi. Yang pertama itu adalah musculus peroneus yang fibularis longus. Nah, itu dia terletak yang lebih superficial. Lalu ada musculus peroneus fibularis brevis yang terletak di dalam dari musculus peroneus longus. Struktur penting lainnya itu seperti tadi ada tibia, yaitu tulang kering atau tulang utama yang menopang berat badan di tungkai bawah. Lalu ada fibula, yaitu tulang yang lebih kecil di sisinya tibia. Dan juga retinaculum extensorum superius dan juga inferius. Itu dia pita jaringan ikat di pergelangan kaki yang fungsinya itu mengikat di pergelangan kaki yang menahan tendon-tendon di ekstensor agar tetap pada tempatnya. Nah, ini untuk tampilannya yang posterior superficial. Dia itu terdiri dari seperti musculus gastrocnemius yang ada 2. Dia itu otot besar dengan 2 kepala, caput mediale dan caput laterale, yang membentuk sebagian besar tonjolan di betis. Otot ini kuat dalam melakukan plantar fleksi.
Lalu ada musculus soleus, itu dia otot datar yang lebar yang terletak di bawah musculus gastrocnemius bersama dengan gastrocnemius. Otot ini itu membentuk yang namanya triceps surae dan menyatu membentuk tendon Achilles. Nah, musculus plantaris itu dia adalah otot kecil di bagian tendon yang sangat panjang. Lalu ada otot-otot kompartemen posterior yang dalam yang terletaknya itu di bawah kelompok betis, yaitu seperti musculus tibialis posterior. Itu dia berperan dalam plantar fleksi dan inversi kaki. Lalu ada musculus flexor digitorum longus, itu berfungsi untuk menekuk 4 jari kaki lateral, dan musculus flexor hallucis longus yang berfungsi untuk menekuk ibu jari kaki. Lalu untuk struktur penting lainnya itu adalah seperti tendon calcaneus atau tendon Achilles tadi, yaitu tendon yang terbesar dan terkuat yang ada di tubuh dan menghubungkan otot betis yaitu musculus gastrocnemius dan juga soleus ke tulang tumit atau ke calcaneus. Lalu ada nervus tibialis dan arteri tibialis posterior, yaitu saraf dan arteri utama yang berjalan di kompartemen posterior. Lalu terdapat juga retinaculum flexorum, yaitu jaringan ikat di sisi medial di pergelangan kaki yang dia juga sama, dia mengikat supaya tetap ada di tempatnya. Selanjutnya yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, yang pertama itu adalah sistem dari arteri. Ini tuh menunjukkan sistem arteri tubuh di manusia yang digambarkan dengan warna merah. Arteri adalah pembuluh darah yang berfungsi membawa darah yang kayak oksigen dari jantung untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh. Fungsi utamanya adalah untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi penting ke sel-sel dan jaringan yang ada di seluruh tubuh. Aliran darahnya itu dipompa dari jantung, khususnya dari ventrikel kiri ke aorta, lalu ke arteri terbesar di tubuh, dan kemudian bercabang menjadi arteri-arteri yang lebih kecil untuk mencapai di setiap bagian tubuh. Nah, arteri-arteri utamanya yaitu ada yang pertama itu ada aorta. Aorta itu dia arteri terbesar yang keluar dari jantung. Aorta itu melengkung ke bawah, yang biasanya itu disebut sebagai aortic arch itu, dan turun melalui dada, aorta thoracalis, dan perut, aorta abdominalis. Nah, lalu ada common carotid artery atau arteri carotis communis, yaitu cabang utama di leher yang menyuplai darah untuk naik ke bagian kepala dan otak. Lalu ada arteri subscapia. Ini dia terletak di bawah tulang selangka untuk menyuplai darah ke bagian lengan. Lalu ada arteri brachialis yang merupakan lanjutan dari arteri subscapia yang berjalan di sepanjang lengan atas. Dia itu adalah arteri yang sering digunakan untuk pengukuran tekanan darah. Lalu ada arteri radialis dan ulnaris. Dia itu cabang dari arteri brachialis di lengan yang bagian bawah. Arteri radialis adalah tempat umum untuk merasakan denyut nadi yang ada di pergelangan tangan, yang ada di sini. Lalu ada arteri iliaca communis yang merupakan cabang besar dari aorta yang ada di panggul di sini. Itu yang kemudian nanti akan bercabang lagi turun ke kaki. Nah, arteri femoralis itu adalah arteri utama yang ada di paha yang menyuplai darah ke seluruh tungkai bagian bawah. Lalu ada popliteal artery yang di sini. Itu lanjutan dari arteri femoralis yang terletak di bagian belakang dari lutut. Dan ada juga arteri tibialis anterior dan juga posterior. Itu adalah cabang dari arteri poplitea yang menyuplai darah ke tungkai bawah dan juga ke bagian kaki. Nah, ini untuk yang arteri. Lalu yang di sebelah sini adalah untuk yang vena. Untuk yang vena sendiri, dia
Vena itu berfungsi untuk mengumpulkan darah yang miskin oksigen kayak karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme dari seluruh tubuh untuk dikembalikan lagi ke jantung. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk mengembalikan darah dari jaringan kembali ke jantung untuk dioksigenasi ulang lagi di paru-paru. Untuk aliran darahnya itu mengalir dari vena-vena kecil atau venula di bagian seluruh tubuh, bergabung menjadi vena yang lebih besar yang akhirnya masuk ke jantung melalui dua vena besar, yaitu vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, untuk vena-venanya yang ada di sini itu adalah vena cava superior dan inferior, yaitu vena terbesar yang ada di tubuh. Dia itu kalau yang superior, dia mengumpulkan darah dari kepala, leher, lengan, dan juga dada bagian atas. Nah, kalau yang inferior itu mengumpulkan darah dari bagian tubuh bawah, di bawah diafragma termasuk perut dan juga tungkai. Lalu ada vena jugularis. Vena jugularis itu utamanya ada di leher, yang dia itu mengalirkan darah dari otak dan kepala kembali ke vena cava superior. Lalu ada vena subclavia itu mengalirkan darah dari lengan. Lalu ada vena brachialis, dia vena dalam di lengan bagian atas. Lalu ada cephalic dan juga basilik, vena cephalica, dan itu tuh vena superficial yang dekat dengan kulit dan besar, dia adanya di lengan. Ini juga. Nah, lalu ada vena iliaca communis, itu dia vena besar yang ada di panggul yang terbentuk dari gabungan vena-vena di tungkai dan mengalirkan darah ke vena cava inferior. Lalu ada vena femoralis di sini, itu dia ada vena yang berada di dalam paha, dan juga ada vena savena magna, itu dia vena superficial terpanjang di tubuh, dia membentang dari kaki hingga ke pangkal paha. Lalu ada vena tibialis anterior dan juga posterior, itu adalah vena dalam yang ada di tungkai bawah yang mengalirkan darah ke vena poplitea yang adanya di belakang lutut. Nah, yang selanjutnya adalah inervasi. Di sini sudah ada gambar yang dimana ada dimulai dari nervus 1 atau olfaktorius, yaitu saraf untuk penciuman membawa rangsang bau dari hidung ke otak. Lalu ada nervus kedua yaitu optikus, dia adalah saraf penglihatan membawa informasi visual dari mata untuk ke otak. Lalu ada yang ketiga, oculomotorius, yaitu mengontrol sebagian besar gerakan mata, mengangkat kelopak mata, dan juga untuk mengecilkan pupil. Lalu untuk yang keempat adalah nervus trochlearis, yaitu mengontrol satu otot spesifik yang menggerakkan bola mata ke bawah dan juga ke samping. Lalu yang kelima ada nervus trigeminus, yaitu saraf terbesar yang memiliki fungsi sensorik untuk wajah kayak sentuhan, nyeri, suhu, dan fungsi motorik untuk otot-otot pengunyah. Lalu ada nervus abducens yang keenam, yaitu mengontrol otot yang menggerakkan bola mata ke samping untuk melirik. Lalu ada saraf ketujuh, facialis, itu dia mengontrol otot-otot ekspresi wajah, menerima rangsangan rasa dari bagian depan lidah, serta merangsang kelenjar ludah dan juga air mata. Selanjutnya ada nervus ke-8 yaitu vestibulocochlearis. Ini dia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang vestibular untuk keseimbangan tubuh dan juga bagian yang koklear, itu dia untuk pendengaran. Lalu ada nervus glossopharyngeus, itu mengontrol otot untuk melakukan gerakan menelan, menerima rangsang rasa dari bagian belakang lidah, dan juga menerima informasi tekanan darah dari arteri karotis. Lalu ada nervus vagus, yaitu yang ke-10, adalah saraf kranial terpanjang yang mengembara
hingga ke dada dan perut, mengontrol fungsi organ internal seperti detak jantung, pencernaan, dan juga pernapasan. Lalu ada nervus accessorius, yaitu nervus yang ke-11, mengontrol otot leher dan bahu, yaitu musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius, dan juga yang ke-12 yang terakhir yaitu adalah nervus hypoglossus untuk mengontrol gerakan otot-otot lidah. Nah, yang selanjutnya adalah persarafan regional pada leher, yaitu terutama plexus cervicalis. Nah, di plexus cervicalis itu yang merupakan cabang sensorik itu ada nervus occipitalis minor yang memberikan sensasi pada kulit kepala di bagian belakang telinga. Lalu ada nervus auricularis magnus yang memberikan sensasi pada daerah telinga dan kulit di atas kelenjar parotis. Lalu ada nervus transversus colli atau nervus transversus cervicis, yaitu memberikan sensasi pada kulit di bagian depan leher. Dan lalu untuk nervi supraclavicularis, dia memberikan sensasi pada kulit di area bahu dan juga dada di bagian atas. Nah, lalu ada saraf kranial yang terlibat di leher, yaitu dia ada nervus accessorius atau yang ke-11 yang terlihat berjalan menyilang di leher untuk mempersarafi musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Dan juga nervus hypoglossus atau yang ke-12 yaitu terlihat di bagian atas leher, dia bagian menuju ke lidah. Nah, di sini juga ada keterangan di bagian bawah ada serabut eferen yaitu motorik dan juga eferen itu motorik dan aferen itu sensorik yang kembali menekankan dua tipe fungsi utama dari saraf-saraf. Nah, yang selanjutnya itu adalah struktur ruang interkostal. Nah, dia ini adalah menunjukkan bagaimana saraf, arteri, dan vena tersusun rapi bersama dengan otot-otot yang ada di antara tulang iga. Nah, struktur pertama itu ada yang namanya saraf interkostal atau nervus intercostalis. Nih, dia berasal dari cabang depan ramus ventralis saraf tulang belakang atau nervus spinalis. Sarafnya itu berjalan di bagian bawah tulang iga, terlindung dalam sebuah lekukan yang disebut sebagai sulcus costa. Nah, fungsinya itu ada ganda, memberikan inervasi motorik ke otot-otot interkostal dan juga dia inervasi sensorik ke kulit dinding dada melalui cabang-cabangnya yaitu ramus cutaneus, lateralis, dan juga anterior. Lalu ada di sini ada pembuluh darah interkostal, vasa interkostalia yang terdiri dari arteri interkostal dan juga vena interkostal. Berkas neurovaskular itu juga saraf, arteri, dan vena interkostal berjalan bersama-sama sebagai satu bandel. Urutannya dari atas ke bawah adalah vena, arteri, saraf. Itu tuh penting dalam prosedur medis seperti toracentesis yang itu pengambilan cairan dari rongga dada untuk menghindari cedera pada bandel itu. Lalu untuk otot interkostalnya atau muskuli interkostalesnya itu dia ada ini ada musculus intercostalis externus yang paling luar, lalu dia ada musculus intercostalis yang internus, dia yang di tengah kali ini. Lalu kalau yang paling dalam dan nggak terlalu terlihat jelas itu adalah musculus intercostalis intimus. Nah, ototnya itu berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan tulang iga dalam proses pernapasan. Lalu yang selanjutnya adalah inervasi dan vaskularisasi dari rongga dada. Nah, di sini itu menunjukkan jalur saraf-saraf utama dan juga pembuluh darah besar yang ada di dalam toraks. Lalu untuk strukturnya yaitu ada nervus phrenicus. Dia ada yang sinister dan juga dexter. Nah, dia itu saraf yang penting untuk pernapasan dan berasal dari cervical 3, 4, dan 5. Dia itu kemudian turun melalui rongga dada di samping jantung menuju ke tujuannya yaitu ke diafragma. Nah,
Lalu selanjutnya itu ada nervus vagus, dia itu terlihat turun melalui leher masuk ke rongga dada. Saraf vagusnya itu memberikan persarafan parasimpatis ke organ-organ toraks kayak jantung, paru-paru, dan juga ke abdomen. Lalu ada trunkus simpatikus atau batang simpatis. Dia itu adalah rantai ganglion saraf yang berjalan vertikal di sepanjang sisi tulang belakang. Rantainya itu merupakan pusat kendali sistem saraf simpatis, fight or flight, untuk organ-organ di seluruh tubuh termasuk yang ada di dalam dada. Untuk struktur pembuluh darahnya utamanya itu ya adalah aorta. Nah, aorta itu dia yang terbesar di tubuh dan terlihat turun di sepanjang tulang belakang. Lalu ada arteri torakika interna atau arteri torakalis interna, berjalan secara vertikal di kedua sisi tulang dada, sternum. Itu dia memberikan cabang-cabang arteri interkostal anterior untuk menyuplai bagian depan dari dinding dada. Nah, selanjutnya di sini tuh ada jalur saraf simpatis dan hubungannya dengan berbagai organ yang ada di tubuh. Nah, jadi dia tuh ada yang namanya ganglia simpatis. Itu dia terlihat sebagai ganglia atau kumpulan badan sel saraf di luar sistem saraf pusat di sepanjang tulang belakang seperti ganglion cervicalis dan ganglion thoracalis dan juga ganglion lumbalis. Nah, serat praganglionik dan pascaganglionik itu digambarkan dengan serat saraf praganglionik yang warnanya biru dan juga medula spinalis. Jadi dia ini menggambarkan inervasi organ yang ada di beberapa bagian tubuh yang termasuk kepala, leher, dada, perut, dan ekstremitas bawah dengan efek yang berbeda-beda di setiap organnya. Misalnya kalau dilatasi pupil itu dia juga adanya peningkatan detak jantung, kontraksi pembuluh darah, dan lain-lain. Lalu ada juga yang namanya itu plexus, yaitu beberapa plexus saraf jaringan saraf juga disebutkan seperti plexus brachialis. Itu menunjukkan bagaimana saraf-saraf tersebut bercabang dan saling berhubungan untuk menginervasi area yang luas. Nah, kalau yang di sebelah sini itu adalah vaskularisasi dan inervasi dari abdomen. Nah, kalau di sini itu ada arteri utama yang terlihat jelas dari arteri-arteri besar yang bercabang dari aorta seperti arteri celiaca, arteri mesentrika superior, dan arteri mesentrika inferior yang memberikan pasokan darah ke organ-organ pencernaan dan organ-organ di dalam rongga perut lainnya. Arteri ginjal yang menuju ginjal tuh juga ada terlihat di sini. Lalu untuk vena utamanya itu adalah vena-vena yang mengumpulkan darah dari organ-organ abdomen mengalir menuju vena cava inferior. Nah, lalu ada plexus dari saraf-saraf otonom. Bagian ini merupakan plexus saraf yang rumit di sekitar pembuluh darah utama dan juga organ-organ seperti plexus celiaca, plexus mesentrika superior, dan plexus mesentrika inferior. Lalu plexus itu mengandung serat saraf simpatis dan parasimpatis yang mengendalikan fungsi organ-organ internal secara tidak sadar. Ada juga didapatkan ganglia. Ganglia itu dia di sini ada ganglia celiaca, lalu ada ganglia mesentrika yang merupakan tempat sinaps antara serat praganglionik dan pascaganglionik untuk inervasi organ-organ dari perut. Lalu ada saraf splagnik, yaitu yang mayor, minor, dan ingus yang membawa serat simpatis ke ganglia abdomen dan juga inervasi ginjal dan kelenjar adrenal. Nah, itu tentunya untuk menginervasi si ginjal dan juga kelenjar adrenal. Nah, di sini dapat dilihat juga yang di sebelah sini adalah milik pria, yang ini wanita.
Bisa dilihat di sini ada musculus gluteus maximus yang menutupi sebagian besar dari area bokong. Lalu ada nervus pudendalis, yaitu dia nervus yang penting untuk inervasi dari sensorik dan motorik perineum, organ genital eksternal, dan juga sphincter ani externus. Lalu ada juga vaskularisasi, yaitu arteri dan vena yang memasok darah ke daerah ini. Meskipun label spesifiknya nggak terlalu jelas, tapi cabang-cabang arteri dari iliaca interna itu juga ada di sini. Lalu ada ligamentum sacrotuberale dan ligamentum sacrospinal, itu ligamen-ligamen yang penting untuk stabilisasi dari panggul. Lalu ada fascia dan jaringan adiposa, itu dia lapisan dari fascia dan jaringan lemak yang melapisi area tersebut. Lalu ada rami kutanei, itu dia cabang-cabang saraf kutaneus atau kulit yang menunjukkan inervasi sensori kulit di area tersebut. Lalu ada anococcygeal nerve, yaitu saraf kecil di area coccygeal. Ini jika pada wanita itu dapat terlihat di sini ada nervus anococcygeus, lalu ada nervus cutaneus perforans, dan dia di nervus pudendalis dan cabang-cabangnya itu ada nervus perinealis yang menginervasi otot-otot perineum dan juga kulitnya. Lalu ada nervus dorsalis clitoridis, yaitu dia menginervasi untuk di klitoris. Lalu ada nervus labialis posterior dan anterior yang menginervasi dari labia. Nah, yang selanjutnya adalah inervasi lengan dan juga tangan. Yang pertama di sini ada nervus axillaris, dia itu terlihat adanya percabangan di daerah bahu yang menginervasi otot deltoid dan teres minor yang memberikan inervasi sensorik pada kulit bahu. Ada juga nervus musculocutaneus, dia menembus otot coracobrachialis yang kemudian berjalan di antara bisep dan juga brachialis. Ya, dia tuh menginervasi otot-otot di kompartemen anterior lengan kayak biceps brachii, brachialis, dan coracobrachialis, dan berlanjut sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis yang menginervasi sensori kulit di sisi lateral lengan bawah. Lalu ada nervus medianus, ini dia yang di tengah, itu dia berjalan di sepanjang lengan dan lengan bawah juga, melewati terowongan karpal di pergelangan tangan. Dia menginervasi sebagian besar otot di kompartemen anterior lengan yang bagian bawah kecuali flexor carpi ulnaris dan separuh medial flexor digitorum profundus, serta memberikan inervasi sensorik pada bagian lateral telapak tangan dan 3,5 jari lateral. Ada nervus ulnaris juga yang dia itu berjalan di sisi medial lengan melewati alur ulnaris. Dia menginervasi flexor carpi ulnaris dan separuh medial flexor digitorum profundus di lengan bawah serta sebagian besar otot-otot intrinsik tangan kecuali yang diinervasi oleh nervus medianus dan inervasi sensorik pada 1,5 jari medial dan bagian medial telapak tangan. Lalu ada nervus radialis, dia ini berjalan di posterior lengan sebelah sini, menginervasi semua otot kompartemen posterior lengan dan lengan bawah serta memberikan inervasi sensorik pada sebagian besar punggung tangan dan aspek posterior lengan. Di sini itu ditunjukkan cabang-cabangnya termasuk nervus radialis yang superficialis dan juga profunda yang menginervasi otot-otot dan juga kulit yang ada di tangan. Nah, selanjutnya ada dari vaskularisasi dan juga inervasi dari
tungkai bagian bawah, yaitu saraf utamanya itu ada plexus lumbalis. Ini dia berasal dari saraf-saraf besar yang menginervasi tungkai bawah. Di sini ada nervus femoralis. Nah, itu merupakan cabang dari plexus lumbalis dan nervus ischiadicus, yaitu saraf skiatik berasal dari plexus sacralis yang merupakan saraf terpanjang ada di tubuh manusia. Lalu ada nervus obturatorius juga. Ini dia menginervasi otot-otot aduktor yang ada di paha bagian dalam. Dan ada nervus femoralis. Nervus femoralis itu dia menginervasi otot-otot di kompartemen anterior paha atau quadriceps dan memberikan inervasi sensorik pada kulit paha anterior dan medial tungkai bawah melalui nervus saphenous yang ada di sini. Lalu ini yang ada di tungkai bawah itu ada nervus tibialis. Dia berjalan di posterior dari tungkai bawah. Dia menginervasi otot-otot di kompartemen posterior tungkai bawah, yaitu flexor plantar dan juga flexor jari kaki dan otot intrinsik telapak kaki, serta memberikan inervasi sensorik pada kulit di telapak kaki. Lalu ada juga nervus fibularis communis yang bercabang menjadi nervus fibularis profundus dan juga nervus fibularis superficialis. Kalau nervus fibularis profundus itu menginervasi otot-otot di kompartemen anterior tungkai bawah, sementara nervus fibularis superficialis itu menginervasi otot-otot di kompartemen lateral tungkai bawah dan memberikan inervasi sensorik di punggung kaki. Nah, lalu di sini ada dermatoma. Jadi ini persarafan kulit telapak kaki. Yang areanya biru itu dia menunjukkan daerah yang diinervasi oleh saraf saphenous. Dan kalau yang warnanya kuning ini oleh saphenous juga, tapi yang lateralis, dan yang ungu ini plantaris medialis, yang warna hijau ini oleh rami calcaneae medialis. Dan untuk yang merah itu dia disarafi oleh nervus suralis via rami calcaneae lateralis dan nervus cutaneus dorsalis lateralis. Dan yang terakhir di sini ada dermatoma pada bagian tubuh dan ekstremitas yang di atas. Jadi kalau tampak anterior itu C3, C4 meliputi daerah area leher dan bagian atas bahu. Lalu C5 itu area lateral dari lengan atas, dan C6 area lateral lengan bawah dan ibu jari serta telunjuk. Lalu untuk C7 itu ada di jari tengah dan juga jari telunjuk. C8 di area medial lengan bawah jari manis serta kelingking. Dan T1 T2 itu dia ada di daerah medial lengan atas bagian atas dada. Nah, untuk yang tampak posteriornya itu ada C3 dan C4 itu area belakang leher bahu atas, C5 area lateral posterior lengan atas, C6 area posterior lateral dengan lateral lengan bawah dan ibu jari serta telunjuk. Lalu C7 jari tengah dan bagian tengah posterior lengan bawah, C8 area posterior medial lengan bawah dan jari manis serta kelingking. Lalu T1 dan T2-nya itu ada di bagian atas dan bagian lengan atas dan punggung atas. Jadi dermatoma itu menggambarkan area kulit yang dilayani oleh satu akar saraf spinal tertentu. Pola ini tuh penting untuk mengidentifikasi tingkat cedera dari sumsum tulang belakang atau radikulopati atau kompresi akar saraf. Dan distribusi saraf cutaneus itu menggambarkan area kulit yang dilayani oleh satu saraf perifer tertentu.
Saraf perifer adalah kumpulan serabut saraf yang beberapa akar saraf spinalnya bersatu dan berjalan bersama menuju ke suatu area. Jadi misalkan nih, jari tengah adalah dermatoma C7, diinervasi secara sensorik oleh cabang dari nervus medianus. Jadi kalau ada cedera pada akar saraf C7, seluruh dermatoma 7 itu akan terpengaruh. Namun kalau dia ada cederanya pada nervus medianus, hanya area distribusi yang sensorik, nervus medianus yang akan terpengaruh, meskipun saraf ini itu terbawa serat dari C6, C7, C8 dan juga T1. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa membantu dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.